Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan perkara-perkara yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah merupakan kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran. Di dalam kitab tafsir Lubabut Ta'wil fi Ma'anid Tanzil karya Imam Alauddin Al-Khazin yang juga masyhur dengan sebutan Tafsir Al-Khazin, di sana disebutkan juz 2 halaman 71. Di sana diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari beliau menceritakan kepada para sahabat, beliau menjelaskan tentang hari kiamat. Kemudian para sahabat tersentuh hatinya dan mereka menangis. Akhirnya berkumpullah 10 dari para sahabat di rumah sahabat Utsman bin Maz'un. Mereka bermusyawarah dan sepakat bahwa mereka akan melakukan tirakat meninggalkan duniawi, memakai pakaian yang serba kusut, memotong kemaluan mereka, berpuasa selamanya, senantiasa melakukan sholat malam, tidak tidur di atas ranjang, tidak akan memakan daging, tidak mendekati kepada istri mereka, tidak memakai wangi-wangian, dan akan mengembara di muka bumi. Kemudian kabar tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau mendatangi rumah Utsman bin Maz'un. Akan tetapi ketika beliau sampai, beliau tidak menemukan sahabat Utsman bin Maz'un tersebut. Beliau bertanya kepada istri Utsman bin Maz'un, karena kebetulan di rumah Utsman bin Maz'un ada istri beliau. Apakah benar kabar yang sampai kepadaku mengenai suamimu dan para sahabat? Istri sahabat Utsman bin Maz'un ini, beliau tidak mau berbohong, tapi beliau juga tidak mau memperlihatkan rahasia suaminya. Akhirnya beliau berkata, wahai Rasulullah, apabila Utsman telah mengkabarkan kepadamu, maka benarlah perkataannya. Rasulullah pulang, dan ketika Utsman pulang ke rumahnya, istrinya mengkabarkan tentang hal tersebut. Utsman dan para sahabatnya yang 10 akhirnya mendatangi Rasulullah SAW. Sepertinya Rasulullah marah kepada mereka. Beliau berkata, apakah benar kabar yang sampai kepadaku bahwa kalian bersepakat untuk melakukan ini dan itu? Maksudnya melakukan tirakat meninggalkan duniawi, memakai pakaian yang serba kusut, memotong kemaluan mereka, berpuasa selamanya, senantiasa melakukan sholat malam, tidak tidur di atas ranjang, tidak akan memakan daging, dan sebagainya. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, inna li anfusikum alaikum haqqan fasumu wa aftiru wa qumu wa namu fa inni akumu wa anamu
wa asumu wa uftiru wa akulul lahma wad dasim wa ati an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesungguhnya bagi kalian atas diri kalian ada hak, maka berpuasalah dan berbukalah, sholatlah malam dan tidurlah. Sesungguhnya aku sholat malam dan tidur, aku berpuasa dan berbuka, aku juga memakan daging dengan lemak, dan aku juga mendatangi wanita-wanitaku. Maka barang siapa benci terhadap sunnahku, maka orang tersebut bukanlah termasuk golonganku. Akhirnya beliau mengumpulkan para sahabat. Beliau berkhutbah kepada mereka, ma balu aqwamin harramun nisa wa ta'am wa tayyib wa syahawatid dunya fa inni lastu amurukum an takunu qissisin wa ruhbana fa innahu laisa fi dini tarkul lahmi wan nisa wala ittikhadus suami. Bagaimana keadaan para kaum itu? Mereka mengharamkan istri mereka, makanan yang halal, minyak wangi, keinginan-keinginan duniawi. Sesungguhnya aku tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadi pendeta dan rahib. Sesungguhnya meninggalkan memakan daging, meninggalkan istri, dan membuat pertapaan bukanlah merupakan agamaku. Wa inna siyahata ummati as-sawm wa rahbaniyatahum al-jihad u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa hajju wa tamiru wa aqimus shalah wa atuz zakah wa sumu ramadan wastaqimu yastaqim lakum fa innama halaka man kana qablakum bitasydid syaddadu ala anfusihim fasyaddatallahu alaihim. Sesungguhnya mengembaranya umatku adalah puasa, dan tirakat mereka adalah jihad. Sembahlah Allah dan jangan pernah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berhajilah, umrohlah, dirikanlah sholat, bayarlah zakat, puasalah Ramadan, dan beristiqomahlah kalian. Maka Allah akan senantiasa beristiqomah kepada kalian. Sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian binasa, sebab mereka memperberat terhadap diri mereka sendiri, yang akhirnya Allah memperberat aturannya kepada mereka.